Halo semuanya, balik lagi di podcast Ngobrol Santai bareng anak sekolah. Aku Naya, dan hari ini kita akan bahas topik yang jujur aja kita nggak bisa lepas dari kehidupan sekarang, yaitu teknologi di kalangan anak muda. Nah, seperti mulai bangun tidur kita ambil HP, dan sebelum tidur juga kita harus ngambil HP. Nah, jadi kira-kira teknologi ini tuh malah ngebantu kita apa malah nyusahin kita jadi bergantungan gitu ya? Nah, biar aku ngobrol sendirian, aku ditemenin nih sama dua orang, yaitu Saka dan Gong Pram. Hai, apa kabar semuanya? Wih, Oh ya, maaf. Hai, apa kabar semuanya? kali ini kita akan bahas topik ya yang kayak teman sekaligus musuh buat anak SMA. Yuk kita bahas. Ya, bener juga nih. Dari pendengaran aku sedikit, Gong Pram ini aktif banget ya di medsos, sering buat konten belajar gitu ya? Ya, benar banget sih. Kalau Saka ini juga dengar-dengar jago banget soal teknologi, anak robotik, coder sejati lah ya? Waduh, kalau dibilang anak sejati sih nggak juga ya. Cuman kalau di waktu luang kadang saya ya sempat-sempetin buat ngoding, belajar robotik dari internet biasanya sih. Kalau Gong Pram ini? Jadi saya lebih sering ngotak-atik aplikasi biar belajar lebih gampang. Jadi cocok banget sih sama topik yang kita bahas hari ini. Bener banget. Jadi oke deh kalau gini kita mulai yang paling simpel ya. Boleh. Menurut kalian seberapa dekat sih anak SMA dengan teknologi yang sekarang ini? Wah, udah kayak napas sih dari baru bangun kita ngeliat HP, sedangkan selanjutnya kita makan menggunakan HP juga. Habis itu sebelum tidur pasti kita nonton HP. Bener banget sih. Aku aja kadang nih ya mau makan tuh bingung. Pasti harus nonton YouTube dulu. Bingung nih sambil makan. Biar ada tontonan, Ya, biar nggak gabut gitu ya istilahnya. Jadi, kadang juga lihat tutorial dari YouTube juga ya. Tutorial apa? Tutorial makan? Beragam sih biasanya kan ya, tutorial belajar atau apa gitulah, nyari kisi-kisi. Jadi kita juga nggak bisa jauh dari HP ya. Ya, bener Komunikasi juga harus lewat HP. Ya. Jadi kalau dari Gong Pram ada lagi? Nggak ada sih. Oke, jadi banyak banget ya manfaatnya. Tapi buat anak SMA menurut kalian bagian mana yang paling membantu? Pada saat kita belajar sih, jadi kita tidak perlu susah-susah nanya ke teman ataupun kita Jangan tegang Saka. kita nggak perlu nanya tentang pembelajaran ke guru. Kita perlu Slow. perlu menggunakan internet buat nyari referensi belajar. Contohnya YouTube, kita bisa nyari video materi, Google, ChatGPT, Cici. Dah itu aja sih. Kalau dari Saka? Sama sih, kadang kalau saya juga awal-awal belajar coding itu lewat YouTube ya. Jadi nonton video orang belajar kayak gimana sih belajar Cara ngoding. cara robotik. Jadi itu semua dari internet. Nah, kalau dari kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Udah kayak napas. Seperti yang saya bilang tadi, dari bangun tidur kita pasti nyari HP sih pertama. Ya, Habis itu betul. kita makan, kita lihat tontonan sambil makan biar nggak gabut. Habis itu sebelum tidur pasti kita nonton HP. Biar tidur kita bisa lebih nyenyak sih. Ya, lebih ketiduran tuh lebih enak Ya. sebelum main HP. Sama Bu. Tapi kalau menurutku ya, kalau kita main HP terutama mau tidur malam itu kadang bisa bikin nggak usah tidur loh. Ya. Karena Kebablasan. benar banget. Tiba-tiba kayak kita nih mau tidur kan scroll lah, tiba-tiba jam 1, jam 2 gitu kan. Jam 3. Ya ujung-ujungnya begadang juga jadi kan. Tapi dari aku kalau lagi mau tidur tuh malah suka ketiduran kalau main HP. Ya. Oh, beda-beda ya kan tiap orang ya kan. Jadi mantap banget nih ya buat anak SMA sekarang udah banyak bisa menghasilkan teknologi. Salah bukan gitu maksudku. Jadi maksudnya kita bisa menghasilkan uang apapun itu dari teknologi sekarang ya, bisa jualan online lewat HP. Jadi biar gak terang-terang boleh nih minum sambil Minum aku dulu ya. ya. Ini sekarang kamu minum? Oh, ya udah cukup.
Jadi dari teman-teman kalian banyak juga ya sekolah harus bawa handphone. Apakah ada yang nggak bawa handphone? Rata-rata sih banyak yang Menurutku sih ya bawa pasti handphone. rata bawa handphone semua. Kalau kalian di kelas tuh lagi belajar, HP itu harus ditaruh apa penting banget? Ditaruh sih karena kita perlu penjelasan juga dari guru. Tapi yang nggak bisa dipungkiri juga ya, teknologi itu kadang bikin kita terlalu nyaman juga. Menurut kalian sisi negatif itu yang muncul apa sih? Misalnya nih, kita meluangkan waktu untuk belajar, tapi sebelum belajar itu kita main HP dulu, jadi kita tanpa sadar scroll akhirnya kelewatan, atau enggak tanpa sadar gitu kita nge-scrollnya. Jadi Ntar dulu. Kenapa kalian tuh, kan ada HP nih, HP itu otomatis ada alarmnya kan? Ya. Kenapa kalian tuh nggak setel dulu waktu buat belajar, scrollnya tuh 5 menit, belajar 15 menit seperti itu? Untuk mengontrol yang itu susah menurutku sih. ya, Kenapa kadang- susah? Biasanya kadang sih kita berawal terbiasa. dari notif temen nih, main game, online mabar jadinya nggak jadi belajar kan? Jadinya alarm tuh dimatiin. Ya. Ya, Benar juga sih, tapi kadang teknologi tuh bikin kita kurang fokus ya jadinya. Ya. bener. Kadang juga ada masalah perbandingan sosial di media sosial ya. Ya. Jadi kan pernah nggak ada akun fake atau akun palsu itu yang buat kalian jadi diteror gitu, pernah nggak? Nah bener, kayak teman aku nih, jadi teman aku tuh sempet dimintain ya. Jadi ceritanya nih temanku tuh dapat menang giveaway gitu kan, di total hadiah tuh lumayan besar. Terus temanku tuh dimintain data pribadi gitu loh. Untungnya temanku ini sadar, kayak wah akun fake nih pasti penipuan gitu kan, untung langsung diblokir. Jadi kayak gitu perlu waspada sih menurutku ya, dan perlu juga hati-hati sih. Ya apalagi kalau disuruh transfer itu ya, jadi bener. kita yang rugi. Bener. Tujuh nih, jadi teknologi itu buat kita ngebantu atau juga ngejebak ya. Ya. Jadi kayak harus juga hati-hati banget menggunakan media sosial. Nah, jadi kita sekarang bahas solusi nih. Gimana caranya teknologi buat kita ngebantu dan nggak buat kita nyusahin. Jadi menurut kalian gimana? Kalau dari aku sih yang penting pinter-pinter ngatur waktu, dan di HP itu ada namanya fitur screen time, jadi kita bisa ngatur waktu lewat fitur itu. Batasin waktu sih. Iya. Biar nggak terlalu sering juga ya kan main HP. sosial media, internet itu harus dibatasi. Tapi kalian kalau misalnya mau sekolah nih, sekolah tuh jam berapa? Jam 6 sih biasanya. Jam 6 bangunnya apa waktu sekolahnya? Bangunnya kadang-kadang Jadi kalian bangun jam 6 tuh langsung mandi apa main HP dulu? main HP sih rata-rata ya. Kalau aku sih biasanya baru bangun, biasanya mandi, itu kan sarapan sambil main HP. Berarti nggak terlambat tuh gara-gara main HP. Kadang sih. Benar juga, jadi kita nggak harus menjauh dari HP, tapi lebih ngarahin ke penggunaannya ya. Ya, kita harus mengontrol lah penggunaan handphone. Jadi dari GP ada lagi Gongpram ya, tak singkat jadi GP aja ya, agak susah dikit Gongpram. Jadi GP. Jadi kita tidak boleh diatur oleh teknologi, dan kita harus mengenal teknologi itu lebih dalam. Jadi kita yang mengontrol HP itu, bukan kita yang dikontrol oleh HP itu. Ya betul juga. Tapi kita nggak ngerasa ya kalau kita ngobrol udah agak lama. Ya. Kalian ngerasa nggak? Berasa banget sih. Dari tadi kita bahas banyak banget dari manfaatnya, tantangannya, sampai tips bijak pakai teknologi yang sekarang. Dengar lu ya. Oke. Saya juga mau minum nih. Kalian pengen snack nggak? Oh ya nih, nggak ada snack nih. Ada. Lihat ya, aku punya sulap ya. 1, 2, 3. Woi, semangat nih. Mantap nih. Nih, makan. Yuk, dulu ya. Makan guys. Kalian udah pada kelas berapa ini? Kelas 12. Sama kelas 12 juga. Tadi udah mau tamat, pasti kita juga lebih penting mau pakai laptop tuh ya. Ya. Jadi teknologi tuh makin nambah. Iya sih. Bikin makan ya. Ya, bagi dong. Enak-enak dia guys, makan aku nggak dikasih. Nah, mau makan dulu apa sambil lanjut? Ambil, enaknya mana? Kan dulu. Lanjut. Sambil lah, nggak apa. Jadi menurut kalian apa yang perlu dibahas lagi tentang teknologi sekarang? Nggak ada sih. Kan tadi kita udah bahas sisi positifnya, sisi negatifnya.
Menurut aku sih udah cukup segitu aja. Tapi pernah dengar kalau ada nomor lain tuh kayak ngirim link tuh berbahaya ya. Ya. Kadang ada juga diisiin undangan. Ya. Tapi Caca itu bisa ngehack kita ya. Bisa. Jadi kita harus pastiin dulu lah. Siapa sih yang ngirim itu? Kalau emang dari yang kita kenal, nggak apa-apa. Kalau emang dari nomor yang kita kenal tuh perlu hati-hati. Waspada. Tapi kemungkinan orang yang kita kenal itu bisa jalan juga kan? Bisa. Itu bisa dihack juga sih WA-nya. WA. Kalau antum paham nggak cara ngehack tuh? Enggak sih. Waduh, kalau aku sih enggak ya. Jadi kalau dari kalian ada pesan nggak buat teknologi yang sekarang? Kalau dari aku ya, yang penting kita tuh pintar-pintar memanfaatkan teknologi, jangan kita yang dimanfaatkan oleh teknologi. Kalau dari Saka? Kita juga bener. Oh, Saka kepedesan teman-teman. Boleh minum dulu Saka. Sama sih sebenarnya kayak GP ya, jadi harus bisa manfaatin teknologi. Jadi bukan buat hanya pakai main game, scroll, kurang-kurangin kayak gitu. Jadi teknologi itu juga berguna ya untuk nambahin skill kita, Belajar. wawasan, ilmu, kayak gitu sih. Nah, kan keren banget kan anak sekolah pada sekarang ini kadang teknologi itu buat kita ngebantu dan buat kita ngenyakitin juga kayak pisau ya. Ya. Kadang ngebantu, kadang Teman ngenyakitin. sekaligus musuh. Aduh, parah banget sih. Jadi, ada lagi Itu yang aja kalian sih bisa dari sampaikan? Mungkin cukup sih. Cukup ya? Cukup. Ya. Udah lama ya kita ngobrol-ngobrolnya. Lumayan lah. Ya udah nih, thank you ya buat Gongpram dan Saka. Apa kita mau lanjut aja dulu? Tapi kayak aja sih kayaknya lagi sebentar. apa kita cut apa kita stopin atau kita lanjut dulu? Lanjut aja. Apa Makan yang dulu. boleh. Ya, alhamdulillah. Makan. Alhamdulillah. Aduh. Ini nih. Lapar nih. Apa tak gojein nasi? Oh, nggak perlu. Apa lo? Ya udah aku mau kasih pertanyaan dulu deh buat teknologi yang sekarang. Ini makan guys. Apa ya enaknya ya? Enaknya apa ya? Yang kita bahas lagi. Apa ya? Kadang juga kalau anak yang di bawah umur tuh kadang kan ada media sosial yang 18 plus. Ya. Jadi anak-anak itu jadi kurang baik gitu ya. Ya. Jadi caranya gimana? Harus download YouTube Kids atau gimana? Kalau dari aku batasi penggunaannya sih harus diawasin juga. Mungkin pas dia lagi menggunakan handphone biar nggak ketemu konten-konten yang kurang mendidik lah menurutku. Kalau dari aku sih tergantung ada dua cara nih, pengawasan dan kebijakan dari aplikasi tersebut. Kalau dari pengawasan tuh kita misalkan nih jadi orang tua tuh harus lebih sering Aware. ya, atau enggak kita jaga anak-anak tuh supaya lebih baik tuh jangan main HP sih. Jadi karena tapi dari Tapi teknologi kalau sekarang ini menurutku, teknologi penting sih. Bukan jangan kasih anak main HP tapi lebih ke gimana ya bahasanya? Bukan asik tapi kita lebih ke Mengenalkan. mengenalkan anak teknologi tapi dengan cara yang benar sih. tapi kalian berdua nih punya adik yang masih kecil nggak? Oh, kalau aku sih enggak, karena aku anak tunggal. Kalau aku punya adikku masih SD ya, kelas. Ya lebih ke HP apa lebih ke belajar dan aktivitas sama bocah-bocah sekarang? Kalau adikku main HP lebih sering pakai nonton YouTube sama main, terutama Roblox ya. Tuh. Oh. Kadang sama temen-temen lu tiap malam tuh ribut banget. Nah dia nonton YouTube. YouTube-nya itu kids atau yang biasa? Itu biasa. Jadi harus hati-hati juga awasi ya, karena kan ada hal-hal yang nggak positif semua di sana, ada yang negatifnya Pasti juga. ada negatifnya. Jadi apalagi yang harus kita bahas nih? BTW udah berapa menit nih? Baru 13. baru 13 menit, lanjut dulu lah. Aman ya. Apalagi yang perlu dibahas? Coba cari dulu dah. Apa ya nak yang kita cari? Nah sekarang ada namanya ChatGPT ya. Oh. Jadi kita agak gampang. Sabar ya. ChatGPT juga bikin kita kadang malas belajar jadi kan Buat otak kita makin santai, kita malah apalagi terutama disuruh bikin materi sama guru yang harusnya kita nyari materinya di YouTube. buku LKS, jadi marah kita ChatGPT-nya kita suruh bikin. jadi aku pengen ketawa. Aja nggak apa-apa. Sabar ya, aku mau cari dulu.
Dan ada satu lagi tuh yang satu, dua, tiga aja sih yang lebih ngebantu kita. Kan Apa? tadi ChatGPT, Ya. kemudian Cici, Gemini, kemudian Brandly. Oh, Itu tapi ya. aku belum pernah sih pakai Cici. Oh, yang benar. Bener, aku lebih ke ChatGPT. Oh. Apa nih? Soal buat anak-anak SMA. Tentang teknologi sih. Ya, sabar ya. Karena yang buatin aku lagi buat nih kayak kurang tuh soalnya. Ya. Jadi karena kurang tertantang. Kurang ya, kurang. Kurang. Sabar ya. Kan mau nggak nih jawab pertanyaan pilihan ganda dari aku? Boleh. Sudah, sini buat jajannya. Nanti kalau kalian Siap. menang, siapa duluan jawab, tak kasih nih jajan. Jadi kan stop dulu ya makannya. Nggak boleh minum juga. Ya. Dengerin ya, mengendalikan penggunaan teknologi berarti A. Menolak semua bentuk teknologi modern. B. Menggunakan teknologi secara berlebihan untuk hiburan. C. Mengatur waktu dan tujuan penggunaan teknologi agar bermanfaat. D. Menghindari internet sama sekali. Angkat C. tangan. Siapa duluan? Aku. GP ya. Ya, C. Mengatur waktu dan tujuan menggunakan teknologi agar bermanfaat. Nih GP ambil satu aja ya. Asik. Boleh dah. Di GP dulu, nanti kalau udah betul lagi pertanyaan kedua, boleh dioper ke Saka. Oh, ya. Kalau Saka benar. Yuk, boleh. Yang kedua, salah satu dampak negatif dari penggunaan teknologi yang berlebihan pada remaja adalah A. Meningkatkan semangat belajar. B. Mudah fokus pada kegiatan penting. C. Menurunnya konsentrasi pada produktivitas. D. Bertambahnya wawasan positif. Mau diulang? Nggak usah sih. Apa? Jawabannya C C. sih. Benar. Yang mana nih? Ya ada Saka ya, C. Ya, C. Menurunnya konsentrasi ya. Oke, boleh minum deh yang mau haus. Lanjut nggak nih? Lanjut. Baru sebentar. Menurut ini yang menunjukkan sikap bijak dalam menggunakan media sosial adalah A. Mengunggah semua kegiatan pribadi tanpa batas. B. Mempercayai semua informasi yang terbesar di internet. C. Menyaring informasi sebelum membagikannya. D. Menjadikan media sosial sebagai tempat adu argumen. C. Setuju. C. Kenapa jawabnya dari C ya? Itu aku mau tanya, kenapa dari tadi setiap pertanyaan itu C jawabannya? Tapi ini benar sih C. Menyaring informasi sebelum membagikannya. Menurut kalian itu seperti apa? Menyaring informasi sebelum... Apa sih ini orangnya nggak jelas banget. Menyaring informasi sebelum membagikannya seperti apa? Jadi itu tuh maksudnya biar kita tidak terjerumus oleh info-info yang bersifat hoax. Jadi gitu ya, harus menyaring dulu Ya. sebelum dibagikan. Cari tahu lah dari mana sumbernya. Mau lanjut nggak nih? Lanjut aja. Tadi ada juga GP bilang screen time ya. Ya. Fitur screen time di smartphone berfungsi untuk A. Menambah kuota internet. B. Mengatur durasi pemakaian aplikasi. C. Menghapus aplikasi otomatis. D. Memblokir semua pesan masuk. Apa Jelas. nih? Jawaban B. Mengatur. Mengatur durasi pemakaian aplikasi. Kayak tadi ya aku suruh itu kayak mau belajar nih, kan pakai alarm lah, mau main gamenya 5 menit. Ya. Belajarnya 5 menit. Tapi kalian malah main game Ya, tapi keterusan. sering melanggar sih. Kebablasan contohnya. Mau lanjut nggak nih? Boleh. Bener. Yuk, boleh. GP nggak boleh minum ya, karena dari GP nggak ada jawab. Oke. Ini esai dah ya. Ya. Jawab langsung tanpa tanpa ABC. Sebutkan 2 cara mengendalikan diri agar tidak kecanduan gadget. Angkat tangan. Jangan langsung ngomong. Biasakan ya angkat tangan. Coba ulang pertanyaannya. Sebutkan 2 cara mengendalikan diri agar tidak kecanduan gadget. Aku tadi kan ada dijelasin namanya fitur screen time. Ya. Yang kedua, kita tergantung diri kita sendiri sih bisa apa nggak kita ngatur waktu buat belajar, buat main HP, buat makan, buat tidur. Itu
Itu aja sih dari aku. Ya betul. Kalau dari Saka ada nggak? Cukup sih. Cukup. Mau lanjut apa nggak nih? Cukup aja sih. Cukup sih, ya. Udah nyerah nih. Cukup sih, ya. Nyerah. Apalagi satu deh. Boleh deh. Boleh. Last ya. Ya. Apa ya? Berikan contoh nyata penggunaan teknologi secara positif oleh pelajar. Oh, mungkin dari aku contoh positif itu kayak misalkan kita mencari materi di YouTube ya, buat referensi kita buat belajar. Jadi adalah contoh soal simulasi kayak gitu menurutku sih. Kisi-kisi juga ya. Iya. Bisa juga kisi-kisi mungkin. Bahkan ada bocoran soal kadang di YouTube. Iya, betul. Kayak TKA itu ya, Ya, banyak banget banyak. tadi aku scroll-scroll di TikTok tuh banyak banget bocorannya. Dan Karena soalnya orang-orang sama. gini sih banyak orang-orang problematik. Contohnya siapa yang problematik di kelas? Wih. Kalau dari aku sih nggak ada sih, semuanya itu kita anggap teman. Karena Ya. kita tidak boleh menganggap semua orang itu musuh. Ya harus perbanyak teman ya. Ya. Jadi udah nih, udah cukup hari ini. Mungkin cukup. Nah, jadi thank you banget ya buat udah yang dengerin, yang udah nonton video ini, podcast ini sampai akhir. Seru banget kan? Nah, thank you banget ya buat Saka dan GP juga buat ngobrol asiknya hari ini. Jadi buat kalian dengerin, semoga jadi bijak dalam memakai teknologinya ya. Jadi, dadah guys. See you episode Bye. berikutnya. Dadah. Master Produções, produzindo sucessos em alta qualidade.